Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat demikian kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jikalau kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka yang pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Murah hati menjadi kata kunci yang bisa kita ambil untuk memaknai indahnya perikop Injil hari ini. Murah hati menjadi unsur pokok untuk menjalankan sabda Tuhan ini. Ukuran murah hatinya adalah sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Maka kemurahan hati itu tidak ada batasannya, karena Allah Bapa bermurah hati kepada kita melampaui kemampuan manusiawi untuk melakukannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk bermurah hati seperti itu? Kecenderungan kita adalah bermurah hati dengan batas-batas atau syarat-syarat tertentu. Kalau demikian, kita belum menjadi manusia Kristiani seutuhnya. Pertama-tama Yesus mengingatkan kita untuk bermurah hati bagi orang yang tidak cocok dengan kita.
Mereka bisa jadi adalah musuh, orang yang tidak suka, atau orang yang iri, atau orang yang tidak mau kita sukses. Yang jelas, mereka semua adalah orang yang berseberangan dengan kita. Terhadap orang-orang yang demikian, kita diajak untuk tetap mempunyai sikap murah hati. Kalau bisa melakukan ini, tentu saja apa yang kita lakukan tidak murahan. Tantangan untuk bertindak murah hati adalah mendapat cap dari orang lain sebagai yang murahan. Jika hanya demi keuntungan diri sendiri, sudah pasti itu sangat murahan. Tetapi bagaimana mungkin melakukan demi kebaikan bersama dikatakan murahan? Jangan-jangan pikiran kita yang justru murahan karena memandang orang yang murah hati sebagai tindakan yang murahan. Tindakan murah hati ini menjadi semakin jelas bentuknya ketika berhadapan dengan orang yang tidak mampu memberi apa-apa kepada kita. Dari dia kita tidak dapat mendapat keuntungan apapun, tetapi kita justru diajak untuk semakin bermurah hati kepada mereka. Justru inilah yang menjadikan tindakan kita bernilai tak terhingga. Sementara kalau bermurah hati kepada mereka yang banyak memberi kita saja, atau bermurah hati supaya kita mendapat banyak hal dari mereka, persis itulah tindakan yang murahan. Siapapun bisa dan mampu melakukannya. Orang bersikap ramah, mau melayani, mau berkorban hanya supaya mendapat keuntungan yang lebih besar. Penjahat pun bisa melakukan hal yang demikian. Para saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Sabda Tuhan hari ini sungguh memberikan tuntunan praktis bagi kita untuk bisa menjadi semakin Kristiani. Maka bagus juga jika kita berani untuk membacanya berulang kali, merenungkannya, melihat ke dalam diri kita, dan mempraktekannya dalam tindakan praktis. Pastilah tidak mudah, banyak tantangan dan hambatan, mengalami cemoohan, atau berbagai rintangan lainnya. Tetapi justru untuk itulah kita dipilih olehnya membawa warta sukacita. Semoga kita tidak pernah takut untuk dicap murahan ketika berusaha untuk bertindak murah hati. Ukuran dari tindakan murah hati adalah rasa sukacita dan kebebasan. Jika kita merasa mendapat kebahagiaan yang mendalam dengan bebas melakukan tindakan murah hati itu, mari kita lakukan dengan bangga. Biarlah murahan itu menjadi milik mereka yang nyaman dengan dirinya sendiri, tidak mau bertindak lebih untuk orang lain, tidak mau berkorban bagi sesama, atau yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.